Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir edisi Sabtu 26 November 2021 bersama Anastasia. Sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda. Inilah informasi selengkapnya. Seorang wanita berlumuran darah setelah ditikam seseorang saat menarik uang di ATM Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Diduga pelaku adalah suaminya sendiri. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara terkait kasus penikaman terhadap seorang wanita di sebuah mesin anjungan tunai mandiri ATM di kawasan Jalan Kartini, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Rabu kemarin. Peristiwa itu terjadi pada Selasa sore. Menurut saksi mata, penikaman bermula saat korban hendak menarik uang di ATM namun tiba-tiba saja diserang oleh seorang pria menggunakan pisau. Korban yang menderita luka sempat berteriak dari dalam bilik ATM dan mengundang perhatian warga. Pelaku yang panik kemudian kabur meninggalkan lokasi, sementara warga langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Saya kirain dia tuh mau ikut antri untuk ngambil ke ATM. Nggak lama, berarti dia langsung masuk ke dalam, langsung melakukan penusukan. Si kakak udah minta ampun, tolong, minta ampun lah pokoknya, ampun. Dari dengar itu saya lihat udah ada darah, langsung saya masuk, saya tarik keluar. Terus saya tarik keluar, dia maksa masuk lagi. Ditikamnya lagi, kena tangan. Harus mati, aku belum cerai katanya. Polisi masih memburu pelaku penikaman. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku merupakan suami sah korban yang baru bebas dari penjara. Pelaku dan korban saat ini sedang dalam proses perceraian, namun diduga pelaku keberatan dan tidak bersedia diceraikan. Dua bocah perempuan di bawah umur di Padang, Sumatera Barat dicabuli dan diperkosa secara bergantian oleh 5 anggota keluarga dekat dan juga tetangga. Warga yang geram mendatangi rumah tersangka dan mengembok rumah tersebut agar para pelaku tidak kembali ke lingkungan tempat tinggal mereka. Warga kompleks perumahan kawasan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang mendatangi sebuah rumah pada Rabu malam. Warga mengaku geram dengan perbuatan para penghuni rumah diduga mencabuli dan memperkosa anggota keluarga mereka yang masih di bawah umur. Saat didatangi, penghuni rumah sudah tidak berada di tempat. Yang pada prinsipnya sudah jauh dari rasa kemanusiaan. Jadi warga tidak menginginkan keluarga ini berada di sini lagi. Itulah keinginan dari warga. Tapi karena pihak rumahnya nggak ada, makanya rumahnya disegel sementara. Warga sempat mengumpulkan dan mengeluarkan barang-barang dari rumah itu, namun kemudian anggota kepolisian sektor Padang Selatan datang dan menghentikan mereka. Penyidik Satreskrim Kota Padang masih memeriksa para tersangka pencabulan dan pemerkosaan saat ini. Mereka adalah kerabat dekat dua korban berusia 5 tahun dan 7 tahun. Kasat Reskrim Polresta Padang Kapolri Fernanda kepada Detikcom mengungkapkan bahwa pelaku berjumlah 7 orang, di mana 2 orang masih buronan dan 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, dan 2 lainnya dilakukan diversi karena masih di bawah 12 tahun. 3 orang yang ditahan adalah kakek korban berinisial J berusia 65 tahun, paman korban berinisial R berusia 23 tahun, dan seorang kakak korban. Para tersangka mengaku pencabulan sudah berlangsung lama. Korban kini ditangani unit perlindungan perempuan dan anak PPA Polresta Padang, sementara para tersangka diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dikira pergi dari rumah, seorang nenek di Banjar, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam sumur. Korban sempat dinyatakan hilang hampir 2 hari. Nasib tragis dialami Rohayati, warga Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Jawa Barat, Senin malam. Nenek 68 tahun ini ditemukan tewas dalam sumur sedalam belasan meter. Petugas mengevakuasi jasad sang nenek menggunakan tali. Korban kemudian dibawa menuju RSUD Banjar untuk jalani visum. Warga mengira korban pergi dari rumah hingga dinyatakan hilang hampir 2 hari. Proses pencarian dilakukan ke berbagai tempat hingga kota tetangga. Belum diketahui pasti penyebab korban masuk sumur. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Breaking News edisi kali ini. Saya Anastasia pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.